Pitra Romadhoni pasrah Ibtu Rudiana tak dilindungi LPSK. Kubu Ibtu Rudiana bereaksi atas putusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, yang menolak permohonannya dan menyetujui permohonan 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Pitra Romadhoni, kuasa hukum Ibtu Rudiana mengaku pasrah kliennya tidak mendapat perlindungan dari LPSK. Meski begitu, Pitra mengaku tidak kecewa. Enggak kecewa, kita meminta perlindungan kepada Allah SWT, kata Pitra dikutip dari YouTube Happy News, Sabtu, tanggal 7 September tahun 2024. Menurut Pitra, dirinya juga bahkan melarang Ibtu Rudiana untuk mengajukan perlindungan ke LPSK. Karena apa yang harus dilindungi, emang dia diancam gitu, emang dia merasa nyawanya terancam keselamatannya, kata Pitra lagi. Apalagi menurut dia, Ibtu Rudiana merupakan seorang polisi yang seharusnya bisa menjaga diri sendiri bahkan masyarakat. Terus ngapain kita minta perlindungan? Kita hanya minta perlindungan kepada Tuhan, Allah SWT. Itu yang benar, kalau minta perlindungan kepada manusia itu enggak benar itu dipertanyakan keimanannya, tandas Pitra. Sebelumnya, pengacara Saka Tatal yang juga mantan wakil ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu mengatakan, LPSK menolak melindungi Ibtu Rudiana karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Menarik argumennya LPSK soal penolakan itu, mereka yang ditolak itu, Pasren, Kavi dan Ibtu Rudiana, itu memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program interupsi di iNews yang tayang pada Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Justru yang dibela oleh Polri dan LPSK adalah kami, karena si Saka Tatal sudah dilindungi sedangkan Pasren, Sudirman dan lain-lainnya tidak dilindungi karena banyak bohongnya, ujar Farhad. Di bagian lain, pemberian perlindungan LPSK untuk 7 terpidana kasus Vina ditanggapi pakar hukum pidana Universitas Trisakti Jakarta, Asmi Syahputra. Asmi menduga keputusan LPSK masuk dalam kasus Vina Cirebon ini kemungkinan karena lembaga ini menganggap 7 terpidana ini juga korban yang perlu mendapatkan perlindungan. Menurut Asmi hal ini menarik karena tidak mudah untuk meyakinkan LPSK agar memberikan perlindungan ke saksi maupun korban. LPSK ini mempunyai tahapan-tahapan dan asesmen yang harus dilewati, ungkap Asmi dikutip dari tayangan Nusantara TV pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Asmi berharap langkah LPSK ini bisa menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap Majelis Hakim Mahkamah Agung sebelum memutus peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon. LPSK sudah masuk tanggal 2 September tahun 2024 memberikan 7 perlindungan kepada para terpidana, khususnya ke Sudirman. Selama persidangan, tidak akan tersentuh, tukasnya. Sebelumnya, Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati mengatakan keputusan menerima permohonan 7 terpidana diambil dalam sidang Mahkamah Pimpinan LPSK pada Senin, tanggal 2 September tahun 2024. LPSK memberikan layanan program pemenuhan hak prosedural, PHP, pada seluruh pemohon berupa pendampingan saat pemeriksaan sebagai saksi, kata Sri, Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Pendampingan ini diberikan karena ketujuh terpidana berstatus saksi dalam kasus pemberian keterangan palsu, dan merupakan pemohon peninjauan kembali, PK, putusan kasus Vina. Artinya selama ketujuh terpidana dimintai keterangan sebagai saksi dalam proses hukum maupun dalam sidang PK, LPSK akan memberi pendampingan kepada 7 terpidana tersebut. Selain PHP, ketujuh terpidana mendapat program perlindungan berupa pengawalan dan pengamanan melekat saat pemberian keterangan, kesaksian dalam sidang PK di Pengadilan Negeri Cirebon. Khusus terlindung SD, LPSK memberikan perlindungan tambahan perlindungan fisik berupa pengawasan monitoring dan rehabilitasi psikologis berdasarkan hasil asesmen LPSK, ujarnya. Ucil ngaku dijebak Ibtu Rudiana dan dipaksa ngaku. Ucil, terpidana kasus Vina Cirebon menceritakan kekejaman ayah Eki, Ibtu Rudiana pada tahun 2016 silam kepada dirinya. Ucil bercerita bahwa dirinya dipaksa mengaku telah terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Padahal pria bernama asli Rivaldi itu telah ditangkap 3 hari sebelumnya atau sebelum Vina dan Eki tewas. Rivaldi alias Ucil awalnya merupakan tahanan di Polsek Utara Barat Cirebon atas kasus penganiayaan teman wanitanya dan kepemilikan senjata tajam jenis badik. Ucil ditangkap pada tanggal 30 Agustus tahun 2016. Namun tiba-tiba saja Ucil didatangi Ibtu Rudiana, ayah Eki. Tiba-tiba datang tuh orang tua korban tuh datang, kamu tahu gak kejadian ini? Kejadian yang mana Pak? Saya sudah 3 hari di sini Pak, kata Kasih tuh. Saya sudah di Polsek posisinya. Saya gak tahu Pak, kata Ucil dikutip dari Tiffen. Ibtu Rudiana mengaitkan Ucil dengan kasus Vina Cirebon.
Ibtu Rudiana bahkan menjebak Ucil dengan menyebut bahwa teman-temannya sudah mengaku lebih dulu diketahui bahwa 7 terpidana kasus Vina Cirebon, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto dan Jaya ditangkap Ibtu Rudiana pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 di depan SMP 11 Cirebon. Mereka dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Udah teman-teman kamu udah ngaku semua di Polres. Teman saya siapa Pak nanti dulu Pak, kata Ucil. Bukan sekadar bertanya. Rivaldi alias Ucil mengaku mendapat penganiayaan oleh Ibtu Rudiana. Saya dijedot-jedotin ke teralis. Nanti dulu Pak apa-apaan Pak, kata Ucil. Sampai kemudian, Ibtu Rudiana membawa Sudirman untuk menunjukkan pelaku kasus Vina Cirebon. Kata Ucil, Sudirman menunjuk dirinya. Tapi saat itu, Sudirman menyebut Ucil sebagai Andika. Muncullah si Sudirman tuh. Yang mana Sudirman orangnya, itu yang ada tatonya. Nyebutin nama saya Andika. Saya bukan Andika Pak, kata Ucil. Sampai kemudian, Ibtu Rudiana menyeret Ucil ke Polresta Cirebon. Kalau kamu gak ngerasa ayo ikut. Ayo Pak, akhirnya saya ikut. Sampai ke Polres saya cuma dipukulin doang, kata Ucil. Penyidik menuduh Ucil berperan sebagai pelaku yang menusuk, membunuh dan memperkosa Vina dan Eki pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Kamu yang bunuh, kamu yang nusuk, kamu yang perkosa. Perkosa siapa nusuk siapa? Mending matiin aja Pak. Saya lebih milih dimatiin aja, kata Rivaldi alias Ucil. Saat dimasukkan ke dalam sel, Ucil pun bertemu dengan 7 terpidana lain. Menurutnya, 7 terpidana kasus Vina Cirebon pun bernasib serupa dengannya. Ternyata pas saya dimasukin ke sel, ya saya mereka juga digituin. Yang lain gak kenal, kata Rivaldi alias Ucil. Diketahui bersama dalam dakwaan kasus Vina Cirebon, peran Ucil yang paling kejam. Ucil menyabet punggung Eki dan menusuknya menggunakan samurai. Selain itu Ucil atau Rivaldi juga menyabetkan samurai ke tubuh Vina. Dia juga dituduh ikut memperkosa Vina. Perlawanan Ucil saat disiksa Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Terpidana kasus Vina Cirebon membongkar kekejaman ayah Eki, Ibtu Rudiana pada tahun 2016 silam. Ucil mengatakan dipaksa mengaku telah terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Padahal Rivaldi alias Ucil telah ditangkap 3 hari sebelumnya. Rivaldi alias Ucil awalnya merupakan tahanan di Polsek Utara Barat Cirebon atas kasus penganiayaan teman wanitanya dan kepemilikan senjata tajam jenis badik. Ucil ditangkap pada tanggal 30 Agustus tahun 2016. Namun tiba-tiba saja Ucil didatangi Ibtu Rudiana, ayah Eki. Tiba-tiba datang tuh orang tua korban tuh datang. Kamu tahu gak kejadian ini? Kejadian yang mana Pak? Saya sudah 3 hari di sini Pak, kata Kasih tuh. Saya sudah di Polsek posisinya. Saya gak tahu Pak, kata Ucil dikutip dari Tiffen. Ibtu Rudiana mengaitkan Ucil dengan kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana bahkan menjebak Ucil dengan menyebut bahwa teman-temannya sudah mengaku lebih dulu diketahui bahwa 7 terpidana kasus Vina Cirebon, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto dan Jaya ditangkap Ibtu Rudiana pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 di depan SMP 11 Cirebon. Mereka dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Udah teman-teman kamu udah ngaku semua di Polres. Temen saya siapa Pak? Nanti dulu Pak, kata Ucil. Bukan sekadar bertanya. Rivaldi alias Ucil mengaku mendapat penganiayaan oleh Ibtu Rudiana. Saya dijedot-jedotin ke teralis. Nanti dulu Pak apa-apaan Pak, kata Ucil. Sampai kemudian, Ibtu Rudiana membawa Sudirman untuk menunjukkan pelaku kasus Vina Cirebon. Kata Ucil, Sudirman menunjuk dirinya. Tapi saat itu, Sudirman menyebut Ucil sebagai Andika. Muncullah si Sudirman tuh. Yang mana Sudirman orangnya, itu yang ada tatonya. Nyebutin nama saya Andika. Saya bukan Andika Pak, kata Ucil. Sampai kemudian, Ibtu Rudiana menyeret Ucil ke Polresta Cirebon. Kalau kamu gak ngerasa ayo ikut. Ayo Pak, akhirnya saya ikut. Sampai ke Polres saya cuma dipukulin doang, kata Ucil. Penyidik menuduh Ucil